Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Bohari, NIM 21010 ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman sistem jaringan chapter 4. Adapun di sini terempat membuat roles. Dalam ulasan ini kita akan membuat sebuah role daripada Ansible yang ada di workstation kita, lalu membuat playbook untuk menerapkan role tersebut ke server B dan server C. Adapun hasil yang kita inginkan membuat peran dari playbook yang ada atau membuat role daripada playbook yang ada. Kemudian kita juga ingin membuat sebuah playbook yang menerapkan role tersebut ke host terkelola. Langsung saja kita create terlebih dahulu, kemudian kita starting labnya dengan nama review CR4. Adapun di sini fungsi daripada perintah starting ini digunakan untuk mempersiapkan lingkungan lab yang akan menginstalasi secara otomatis sumber-sumber atau sumber daya yang kita butuhkan untuk latihan ke depan. Untuk langkah pertama, kemudian kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Kita masuk ke file yang telah kita dapatkan tadi dengan melakukan perintah cd ref, langsung tekan tombol tab, kemudian enter. Di sini telah muncul review CR4 yang menandakan kita sedang berada di dalam file review CR4. Kemudian kita membuat sebuah file yang bernama roles, atau kita membuat directory yang bernama roles dengan mengeksekusi perintah mkdir atau make directory, mengisi nama directory. Di sini kita namakan roles atau peranan. Oke, di sini created directory. Directory telah dibuat. Kalau kita langkah selanjutnya membuat struktur directory untuk roles yang baru. Kalau kita di sini cd roles, kita masuk ke directory kita yang telah kita buat tadi, cd roles, kemudian kita eksekusi Ansible galaxinya, galaxy init Ansible httpd. Ansible galaxy init httpd digunakan untuk membuat sebuah directory untuk sebuah role Ansible yang bernama Ansible httpd. Kita langsung enter. Di sini role Ansible httpd was created successfully. Kita di sini sudah membuat role Ansible atau peranan dari Ansible httpd telah dibuat.
Kita lakukan pengecekan atau verifikasi menggunakan perintah tree roles, nama filenya. Oke, kita belum keluar. CD titik-titik. Kemudian kita melihat tree roles. Oke, di sini sudah keluar daripada directory roles. Di sini ini saya jelaskan sedikit. Ini ada file Ansible httpd. Kemudian file Ansible httpd ini di dalam directory roles ada directory lagi yang bernama Ansible httpd. Kemudian di dalam Ansible httpd mempunyai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 directory di sini yang 8 directory di sini read.md. Itu bukan directory, itu adalah sebuah file. Ya, read.me itu bukan sebuah directory, melainkan dia sebuah file. Kemudian di setiap directory mempunyai filenya tersendiri. Mari kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita pindahkan konten playbook role. Kemudian di sini kita akan menyalin variabel dari Ansible httpd.yml ke dalam role Ansible main.yml di dalam vars/main.yml. Kita masuk terlebih dahulu ke directory roles. Sudah kita masuk dalam directory roles, kita lihat terlebih dahulu untuk melihat. Kita masuk lagi ke Ansible tab Ansible httpd. Kalau kita ls, ini yang saya jelaskan tadi. Di sini ada beberapa directory. Kemudian readme.tmd ini bukan sebuah directory, melainkan sebuah file. Dan di sini kita akan masuk ke vars. Kemudian dalam vars kita edit sebuah file. Kita masukkan pengeksekusian. Kita masuk ke vars. Dan kita pim ini .yml untuk edit. Terlebih dahulu kita hapus hapus. Oke, kita masukkan perintahnya. Oke, sudah dimasukkan perintahnya. Setelah kita memasukkan perintah, kemudian kita shift kolon, kemudian write dan quit. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya untuk menyalin httpd ke template file konfigurasi.
di dalam directory roles, kemudian Ansible HTTPD, kemudian ada templates directory. Kita keluar dari satu file dengan mengeksekusi cd titik-titik ls untuk melihat isi file. Di sini ada templates. Kita masukkan perintah untuk menyalin atau mengcopy, yaitu cp, kemudian tujuan kita mengopi kemana, jalur path-nya, dan jangan lupa menghapus tanda backslash dan tanda lebih besarnya. Setelah dirasa cukup, kemudian tekan enter. Ya, terjadi sedikit kita harus berada di luar Ansible ya. Kita mundur lagi. Setelah itu baru eksekusi perintah yang tadi. Oke, di sini sudah tersalin ya. Dari file httpd.conf.j2 ke httpd.conf. Oke. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu nyalin tugas dari Ansible http.yaml ke dalam directory roles Ansible httpd /main.yaml. Kita tunggu sebentar melihat langkah selanjutnya. Dan di sini kita masuk ke role, lagi Ansible, enter. Dan di sini kita masuk ke task ya. Di sini directory task. CD lagi task, kemudian pin isi dari task itu main.yaml, kemudian kita hapus dulu terlebih dahulu isinya, kemudian kita ambilkan setelah dapat kita paste di sini, kemudian escape, save colon, jangan lupa disimpan, kemudian quit. Kemudian di sini kita akan menyalin di dalam file /index.html ke Ansible httpd/files. Lebih dahulu kita harus keluar, mundur beberapa langkah untuk mengeksekusi langkah selanjutnya. Kita harus berada di review CR4 terlebih dahulu untuk mulai menyalin filenya.
Oke, di sini ketikkan enter. Oke, dari file slash index.html dipindahkan ke dalam role slash ansible httpd files slash index.html. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita akan menyalin eh, di dalam ansible httpd terdapat sebuah direktori yang bernama handler. Kemudian di dalam handler ada sebuah file yang bernama main.yaml. Di sana kita akan mengisikan sebuah perintah. Kita masuk terlebih dahulu ke roles, kemudian kita ls, kita masuk ke ansible slash httpd, terus lagi di sini ada directory handler, masuk ke dalam handler, kemudian kita ls. Di sini main.yaml-nya kita edit menggunakan vim editor, vim spasi nama file. Kita kemudian hapus. Di sini jaringan saya agak kurang stabil, akan mempengaruhi kinerja teman-teman juga ketika mengeksekusi baris perintah, kan agak sedikit delay dalam pengeksekusiannya. Kita shift kolon, simpan dengan W, kemudian kita quit dengan key. Kemudian di sini kita akan mengupdate author, kemudian deskripsi, company-nya, license di dalam meta main.yaml. Kita akan mengeksekusinya di dalam readme.md. Kita cd lagi, kita balik ke paling luar, terus balik lagi, ls, terus template, mungkin di dalam rows, ls, dalam ansible, ls, dan di sini ada read.md, kita ping read read.md. Nah, di sini kita akan ubah semuanya. Kita akan edit sesuai dengan modulnya. Kita punya di sini kita hapus semuanya dulu karena baris perintah di PowerShell ini bersifat sensitive case. Oleh karena itu, salah daripada spasi, salah daripada huruf kapital akan mempengaruhi pengeksekusian baris kode. Oleh karena itu, kita pastikan semua sudah tersusun rapi, semua sudah benar ejaannya, baru kita eksekusi perintahnya.
Di sini saya ingin copy paste daripada model yang telah kita dapatkan. Role name-nya kita ganti ansible.httpd, kemudian dependensiesnya kita kasih none, kemudian role variabelnya kita modifikasi dengan sedemikian rupa. Example playbooknya kita hapus penjelasan di atas, kemudian author information kita ubah menjadi redhat training@redhat.com. Kemudian kita save, kemudian kita tadi saya menekan shift tanpa escape, kita sedang berada di mode insert. Kita pastikan terlebih dahulu tidak ada yang berubah. Setelah itu kita semicolon off, kita escape, kolon simpan dan kembali, baru kita hapus kita keluar dari file cd itu oke, kemudian kita hapus daripada role/ansible http defaultnya kita hapus. Main recursive untuk menghapus sebuah file dengan paksa. Oke, di sini sudah terhapus. Kemudian kita hapus juga di bagian tesnya. Oke. Kemudian kita buat sebuah side.yml playbook menjalankan peran baru daripada Ansible httpd pada host yang terkelola di webdev di inventaris. Yang dimana kita cek terlebih dahulu. Yes. cd inventory, kita lihat inventory not directory, bukan directory. Jalankan site, menjalankan peran baru Ansible pada host, jalankan site. Kita tunggu sebentar di directory. Oke, itu di bagian sini di directory project pim site
YAML, kemudian kita isikan nama webdev-nya, host webdev-nya, dan kita save column, purify dan quit. Kita jalankan Ansible site.yaml-nya. Ansible navigator run winamp. Ya, biar suara nih Kak. Ini untuk menjalankan playbook site.yaml menggunakan Ansible Navigator. Menerapkan peran Ansible HTTPD pada host yang dikelola. Kita tunggu beberapa saat. Di sini pengeksekusian baris perintahnya akan mengikuti bagaimana ping yang diperoleh daripada koneksi teman-teman akan mempengaruhi pengeksekusian kode yang kita lakukan pada Red Hat Academy. Di sini baris perintah menjalankan set sebuah file yang bernama set.yaml sedang dieksekusi oleh sistem. Oke, di sini server B dan server C sudah oke. Dan kita tes untuk lab grade-nya. Wah, kita sudah pas dengan semua langkah-langkahnya. Oke, di sini verify the meta ya, yang masih fail. Di sini baru satu. Hmm. Oke, di sini verify the meta ya. Flexible meta. Được, bây giờ muốn tôi đấy. Vừa mới lại. Đây mà đi tìm món xóa được chứ. Đó, aneh. Go, gorengan. Gorengan. Di Ini sini dulu. dari Serius. meta main according to specification. Di sini metanya dengan konten berikut. Kita lihat
Di sini belum kita edit ya, di bagian metanya. Kita dulu, di bagian file author, kita Red Hat Training. Oke, Red Hat Training. Kemudian di bagian description, example 4. Di sini uh, 294 untuk company-nya sebenarnya di sini opsional ya, tapi kita sesuai dengan modul latihan. Di sini Red Hat. Kemudian di bagian license, oke, di bagian license kita taruh BSD. Bagian license ini. Shift Alt Escape, Shift Colon, Right dan Quit. Kita ulang perintah grade-nya. Apakah kita masih fail? Bagian metanya. Oke, di meta sudah pas. Dengan demikian, kita cek terlebih dahulu apakah semua sudah pas dan sukses dijalankan. Oke, di sini overall lab grade is pass. Dengan demikian, itulah presentasi daripada tugas akhir pemrograman sistem jaringan di semester 6. Saya atas nama Muhammad Buhari pamit izin untuk diri. Selamat malam.